Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Mustanirah SE SYME selaku dosen mata kuliah ekonometrika serta teman-teman dari 4 perbankan syariah yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Anggi Dea Pratiwi, Dwi Melvia Ardiana, Aprilia Farahita, Lydia Nur Indahsari, Ella Anggi Triana. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai model regresi panel data, di mana terdapat 4 rumus masalah yang akan dibahas. Yang pertama yaitu bentuk umum model regresi data panel. Yang kedua, ragam bentuk model panel data. Yang ketiga, pemilihan model terbaik. Yang keempat, menyiapkan data dalam FUSE. Perkenalkan, saya Anggi Dea Pratiwi, NIM 1917202051, akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu bentuk umum model regresi panel data. Menurut Gujarotti, data panel atau panel data adalah kombinasi atau gabungan dari data time series dalam kurung runtun waktu dan data cross-section dalam kurung antar individu atau ruang. Untuk menggambarkan panel data atau data panel secara singkat, misalkan pada data cross-section, nilai dari satu variabel atau lebih dikumpulkan untuk beberapa unit sampel pada suatu waktu. Dalam panel data atau data panel unit, cross-section yang sama disurvei dalam beberapa waktu. Analisis regresi adalah teknik analisis yang mencoba menjelaskan bentuk hubungan antara perubahan-perubahan yang mendukung sebab akibat. Model regresi data panel yaitu regresi yang menggunakan data panel. Jadi, jika suatu model ekonometrika menggunakan data time series dan cross-section dalam modelnya, kemudian dilakukan proses estimasi model yang melibatkan kedua data tersebut, maka dapat dikatakan bahwa modelnya disebut model panel data. Model data panel yang menggabungkan data time series dengan data cross-section memiliki bentuk umum model ekonometrika menggunakan data panel yang ditunjukkan oleh notasi IT. Berikut merupakan bentuk umum model regresi data panel. Bisa dilihat ya teman-teman untuk bentuk umum model regresi data panelnya, di mana Y merupakan variabel terikat, X merupakan variabel bebas, beta sebagai parameter, I merupakan simbol data cross-section, T merupakan simbol data time series, alpha merupakan unserved factor menunjukkan nilai perbedaan antar cross-section, mu merupakan disturbance error. Ragam bentuk model panel data. Terdapat 3 ragam model yang dihasilkan dalam model panel data, yakni yang pertama Common Effect Model atau CEM. Model CEM seringkali disebut sebagai bentuk paling sederhana dalam model regresi dengan data panel. Bahkan hasil estimasinya terkesan tidak ada bedanya dengan model regresi yang sering digunakan. Karena tujuan penggunaan model CEM adalah mendapatkan jumlah data yang mencukupi dalam proses estimasi, namun tidak perlu menggunakan data time series dengan periode waktu yang panjang. Cara yang mudah mengombinasikan data time series dan cross-section. Metode ini bisa menggunakan pendekatan panel ordinary least square atau POLS atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. Yang kedua, Fixed Model Effect atau FEM. Asumsi penting yang digunakan dalam model FEM bahwa nilai perbedaan antar individu atau ditunjukkan oleh unobserved factor
dapat berkorelasi dengan variabel bebas. Estimasi yang digunakan adalah panel OLS. Terdapat beberapa teknik estimasi, yakni least square dummy variable atau LSDV, between estimator, dan within estimator. Masing-masing adalah sebagai berikut. A. Least square dummy variable atau LSDV. Dummy variable yang dimaksud adalah unit cross section menjadi variabel dalam model. Model yang dibuat dalam mengestimasikan LSDV adalah sebagai berikut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan jika peneliti ingin menggunakan metode LSDV seperti model tersebut adalah nilai masing-masing unit cross-section dapat ditunjukkan secara nyata pada nilai masing-masing koefisien dummy variabel. Adanya penambahan dummy masing-masing unit cross-section. B. Within estimator. Dilakukan transformasi terhadap data untuk menghilangkan efek heterogenitas yang tidak terobservasi. Jika peneliti memilih menggunakan metode ini, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Yang pertama, asumsi adanya heterogenitas dalam model serta diperbolehkannya korelasi antara unobserved factor dengan perubah eksogen atau variabel bebas justru tidak nampak dalam hal estimasi. Yang kedua, nilai-nilai unobserved factor menjadi hilang seiring dengan proses transformasi yang dilakukan pada model. C. Between estimator. Metode ini hanya menunjukkan bahwa dalam model terdapat keragaman yang berasal dari unit cross-section. Caranya dengan menggunakan rata-rata seluruh waktu pada setiap unit cross-section sehingga menghasilkan model tereduksi seperti berikut. Yang ketiga ada random effect model. Asumsi penting dalam model ini bahwa nilai perbedaan antar individu atau ditunjukkan oleh unobserved factor tidak boleh berkorelasi dengan variabel bebas. Dengan kata lain, model ini akan mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Penjelasannya sebagai berikut. Pada model panel berikut, jika digunakan metode REM atau persamaan A, maka unobserved factor dan disturbance error dimasukkan dalam komponen error. VI atau persamaan B supaya antara unobserved factor dengan peubah eksogen tidak berkorelasi. Komponen error atau persamaan B dapat dibuat karena unobserved factor dengan disturbance error memiliki distribusi yang sama atau persamaan C. Model yang dihasilkan atau persamaan D disebut dengan model REM, dan metode estimasi yang dapat digunakan adalah Generalized Least Square atau GLS. Rumusnya bisa lihat di PPT ya, teman-teman. Pemilihan model terbaik. Terdapat 3 jenis model yang dapat dihasilkan dalam regresi dengan data panel, yakni model Common Effect biasa disingkat dengan CEM, model Fickett Effect biasa disingkat dengan FEM, dan model Random Effect biasa disingkat dengan RAM. Untuk mendapatkan model terbaik dari 3 model tersebut, diperlukan prosedur pengujian model terbaik. 1. Uji Chow. Uji Chow dilakukan untuk memilih apakah Common Effect atau Fickett Effect yang paling tepat digunakan dalam proses interpretasi hasil. Pengujian menggunakan uji F. Tahapan yang dilakukan yaitu HO A1 ditambah A2 sama dengan titik-titik. Hasilnya berapa? AN sama dengan 0. Efek unit cross-section secara keseluruhan tidak berarti. H1 minimal ada 1, A1 tidak sama dengan 0, I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. N efek wilayah berarti. Uji statistik menggunakan uji F dengan rumus F hitung sama dengan RRSS dikurangi URSS atau N dikurangi 1 per URSS atau NT dikurangi N dikurangi K, di mana N jumlah individu atau cross section, T jumlah periode waktu
atau time series. K. Jumlah variabel penjelas. RRSS Registered Residual Sums of Squares yang berasal dari model koefisien tetap. URSS Unrestricted Residual Sums of Squares yang berasal dari model efek tetap. Jika nilai F hitung lebih besar dari F pada tabel, maka hal tersebut menunjukkan hasilnya menolak HO, sehingga model yang dipilih yaitu model Fickett effect. Selanjutnya beberapa hal terkait uji Chow yang perlu diperhatikan. Yang pertama, uji Chow berbasis pada uji F. Uji F digunakan harus disesuaikan dengan hasil temuan pada uji T. Maksudnya apa? Jika pada uji T diperoleh temuan semua variabel bebasnya signifikan, maka uji F memiliki makna. Dan sebaliknya, jika hanya sedikit variabel yang signifikan, maka uji F tidak memiliki makna. Yang kedua, dasar penggunaan uji Chow. Untuk membandingkan antara model Common Effect dengan model Fickett Effect, kemudian memilih yang terbaik sesuai dengan bentuk modelnya, kedua model tersebut secara nyata berbeda sehingga pengujian Chow test pun juga menjadi tidak relevan. Oleh karena itu, sebagian besar peneliti tidak melakukan pengujian Chow test karena diyakini bahwa model Fickett effect lebih dipilih karena lebih signifikan dibandingkan model Common effect. 2. Uji Hausman. Pengujian Hausman bertujuan untuk memilih apakah model Fickett effect atau random effect yang paling tepat digunakan. Pada uji ini, hipotesis yang digunakan adalah HO tidak ada perbedaan antara model Fickett effect dengan model random effect. H1 terdapat perbedaan antara kedua model tersebut. Jika hasil estimasi menunjukkan menolak HO, maka yang dipilih adalah model Fickett effect. Sedangkan jika hasilnya menerima HO, maka model harus diuji lagi menggunakan uji Langrench multiplier atau LM test atau Bayes-Pagan test BP test. Untuk tahap selanjutnya yaitu menyiapkan data dalam Fuse. Di sini kita memakai Fuse 9. Untuk tahap yang pertama, kita import data dari Excel terlebih dahulu. Jika sudah terimport, maka tampilan akan seperti ini. Lalu klik next, dan terakhir klik finish. Jika sudah, dalam workfile di atas terdapat data ID, maka data panel yang sudah diimport sudah benar. Cukup sekian presentasi dari kelompok 10. Kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.